Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pada video saat ini saya akan menjelaskan mengenai backward chaining dan forward chaining dari mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Monica Nisinavianti Hall dengan NIM 2302416 dari kelas 5 TI6. Dalam bidang artificial intelligence atau AI, khususnya pada sistem pakar atau expert system, dibutuhkan mekanisme untuk melakukan penalaran atau reasoning berdasarkan sekumpulan fakta dan aturan. Dua metode utama yang umum digunakan adalah forward chaining dan backward chaining. Keduanya merupakan bagian dari inference engine yang bertugas mencari kesimpulan dari data dan pengetahuan yang tersedia. Selanjutnya, pengertian dari backward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari tujuan atau goal, kemudian sistem mencari fakta yang dapat mendukung atau membuktikan tujuan tersebut. Metode ini sering digunakan untuk kegiatan diagnosis atau pemecahan masalah di mana tujuan sudah diketahui lebih dulu. Contohnya banyak digunakan dalam sistem pakar medis, sistem diagnosis mesin, hingga sistem deteksi kesalahan logika. Adapun kelebihan dan kekurangan dari backward chaining, yang pertama kelebihan, fokus pada pencapaian tujuan tertentu, menghasilkan pertanyaan yang relevan dan efisien, cocok untuk sistem diagnosis atau troubleshooting. Kekurangannya dapat terus mengikuti jalur logika meski tidak relevan, kurang efisien bila banyak kemungkinan tujuan, dan tidak ideal untuk sistem dengan data masukan yang sangat banyak. Selanjutnya ada pengertian dari forward chaining yang adalah metode penalaran yang dimulai dari fakta yang diketahui, kemudian menggunakan aturan untuk menemukan fakta baru hingga mencapai kesimpulan. Metode ini dikenal sebagai pendekatan data driven karena prosesnya dimulai dengan pengumpulan data. Forward chaining digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang terus diperbarui, seperti sistem monitoring, kontrol industri, atau perencanaan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari forward chaining, yang pertama kelebihan, cocok untuk sistem yang dimulai dari pengumpulan data, efektif untuk proses planning, kontrol, dan monitoring, dapat menurunkan banyak kesimpulan baru dari fakta awal. Sedangkan kekurangannya, sulit menentukan fakta mana yang paling relevan, bisa mengajukan pertanyaan yang tidak berhubungan, tidak efisien bila tujuan sudah diketahui sejak awal. Dan ada 3 teknik penelusuran data. Yang pertama ada depth first search atau DFS, adalah teknik penelusuran data pada node secara vertikal atau mendalam dan mengikuti urutan tertentu, misalnya dari kiri ke kanan. Metode ini menelusuri satu cabang hingga ke ujung sebelum kembali dan mencoba cabang lain. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan, dapat menggali solusi secara mendalam hingga optimal, memerlukan memori yang lebih sedikit dibanding BFS. Kekurangannya, waktu pencarian lama untuk ruang masalah besar, dapat terjebak pada jalur panjang tanpa solusi. Yang kedua ada breadth first search atau BFS, adalah teknik penelusuran yang menjelajahi seluruh node pada satu level, terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Dengan demikian, BFS menjamin bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi dengan langkah paling sedikit. Kelebihan dari BFS menjamin solusi terpendek ditemukan lebih dulu, melakukan pemeriksaan menyeluruh pada setiap level node. Kekurangannya, waktu pencarian bisa sangat lama jika solusi berada jauh di bawah, membutuhkan memori besar, kurang efisien dalam interaksi antar topik karena berpindah level tanpa menyelesaikan satu cabang sepenuhnya. Lalu yang ketiga ada best first search. Teknik ini menggunakan heuristik atau pengetahuan tambahan untuk memandu pencarian ke arah node yang paling menjanjikan. Dengan kata lain, sistem akan memilih jalur terbaik berdasarkan nilai atau skor yang menunjukkan seberapa dekat node tersebut dengan solusi. Kelebihan, lebih efisien dibanding DFS dan BFS jika heuristiknya akurat, dapat mempercepat proses pencarian solusi. Kekurangan, kualitas hasil sangat tergantung pada heuristik yang digunakan. Jika heuristik salah bisa mengarahkan pencarian ke jalur yang keliru. Contoh kasus dari backward chaining, ada kasus sistem pakar diagnosis tanaman layu. Sebuah sistem pakar pertanian dirancang untuk membantu petani mendiagnosis penyebab tanaman layu berdasarkan gejala yang terlihat di lapangan. Adapun aturan yang pertama R1, jika daun menguning dan tanah kering, tanaman kekurangan air. R2, jika daun menguning dan terdapat bercak coklat, tanaman terinfeksi jamur. R3, jika tanaman kekurangan air dan suhu udara tinggi, tanaman mengalami stres, panas. Dan R4, jika tanaman terinfeksi jamur, tanaman layu. R5, jika tanaman mengalami stres panas, tanaman layu. Fakta, daun menguning, tanah kering, suhu udara tinggi.
Berikut adalah proses penalaran backward chaining. Langkah pertama, tujuan tanaman layu karena stres panas. Berdasarkan R5, tanaman mengalami stres panas, tanaman layu, maka perlu dibuktikan apakah tanaman mengalami stres panas. Langkah kedua, berdasarkan R3, tanaman mengalami stres panas jika tanaman kekurangan air dan suhu udara tinggi. Langkah ketiga, fakta menunjukkan suhu udara tinggi, maka kita harus membuktikan bahwa tanaman kekurangan air. Langkah keempat, berdasarkan R1, tanaman kekurangan air jika daun menguning, tanah kering. Kedua fakta ini benar, maka tanaman kekurangan air. Dan langkah yang terakhir, karena tanaman kekurangan air dan suhu tinggi, berdasarkan R3, maka tanaman mengalami stres panas. Selanjutnya, berdasarkan R5, tanaman stres panas sama dengan tanaman layu. Dengan menggunakan backward chaining, sistem menyimpulkan bahwa tanaman layu disebabkan oleh stres panas akibat kekurangan air dan suhu udara yang tinggi. Yang selanjutnya ada contoh kasus forward chaining, yaitu kasus sistem pakar troubleshooting komputer. Sebuah sistem AI digunakan untuk membantu teknisi komputer menentukan penyebab komputer tidak bisa menampilkan gambar di monitor. Adapun aturannya, yang pertama R1 jika komputer menyala tetapi tidak ada tampilan, kemungkinan masalah pada kabel FGA atau HDMI. R2 jika kabel FGA atau HDMI rusak, monitor tidak menerima sinyal. R3 jika monitor tidak menerima sinyal dan kipas CPU menyala, kemungkinan kartu grafis rusak. R4 jika monitor tidak menerima sinyal dan kipas CPU mati, kemungkinan power supply rusak. Dan yang terakhir R5 jika kartu grafis rusak, komputer tidak menampilkan gambar. Adapun fakta awal, komputer menyala, tidak ada tampilan di monitor, kipas CPU menyala. Berikut proses penalaran forward chaining. Langkah pertama, dari fakta komputer menyala dan tidak ada tampilan berdasarkan R1, kemungkinan masalah pada kabel FGA atau HDMI. Berdasarkan R2, jika kabel FGA atau HDMI rusak, monitor tidak menerima sinyal, maka fakta baru, monitor tidak menerima sinyal. Langkah ketiga, berdasarkan R3, jika monitor tidak menerima sinyal dan kipas CPU menyala, kartu grafis rusak. Karena kedua kondisi terpenuhi, maka fakta baru, kartu grafis rusak. Langkah yang keempat, berdasarkan R5, jika kartu grafis rusak, komputer tidak menampilkan gambar. Fakta ini cocok dengan kondisi awal, memperkuat kesimpulan. Melalui proses forward chaining, sistem menyimpulkan bahwa penyebab komputer tidak menampilkan gambar adalah kerusakan pada kartu grafis atau GPU. Kesimpulan dari materi ini adalah forward chaining bergerak dari fakta menuju kesimpulan atau data driven reasoning. Backward chaining bergerak dari tujuan menuju fakta, goal driven reasoning. Kedua metode membutuhkan teknik pencarian untuk menemukan solusi terbaik, seperti DFS, BFS, dan Best First Search. Pemilihan metode tergantung pada konteks. Jika tujuan sudah diketahui, gunakan backward chaining. Jika dimulai dari data yang dikumpulkan, gunakan forward chaining. Sekian dan terima kasih.